kerja. Pendeta, penatua, dan diakon serta para petugas yang melayani kita dalam ibadah Minggu 18 Juli 2021, yaitu dalam rangka Hari Anak GKE, pendeta yang melayani yaitu Pendeta Poni Winata Putra STH, Salam Presbiter Penatua Ampusera, Liturgus Diakon Ida Sadiani, Pembaca Warta Jemaat Diakon Beta Bilit, serta dibantu oleh song leader, pianis, operator sound system, dan tim multimedia Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka. Dimohon kesediaannya dalam pelayanan ibadah pada tanggal tersebut. Adapun jadwal kebaktian rumah tangga di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka dari tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 2021 tidak mengalami perubahan dan dapat dilihat dalam warta jemaat cetak ataupun warta jemaat yang telah dikirimkan melalui media WhatsApp. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka, Gereja Bethesda, Kelawah Hapakat, dan Grafirat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 2021. Firman Tuhan dari Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Tuhan Yesus memberkati. Adapun berita nikah di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka di lingkungan Gereja Bethesda akan diteguhkan nikah pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 10 WIB di Gereja Bethesda atas nama Saudara Pendeta Chandra Oktaberi STH, anak dari Bapak Hartono dan Ibu Astuti, dengan Saudari Maria Epa Talenta AMD Kep, anak dari Bapak Sulang almarhum dan Ibu Sukma Winata. Pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 10 WIB di Gereja Eka Sinta Menteng atas nama Saudara Yoka Ripani, anak dari Bapak Sabtono Bahen dan Ibu Arminati, warga jemaat lingkungan Gereja Bethesda, dengan Saudari Ana Sopa, anak dari Bapak Gunawan S. Laju dan Ibu Rosita. Kemudian di Gereja Kalawa akan diteguhkan nikahnya pada hari Sabtu 17 Juli 2021 pukul 8.30 WIB di Gereja Firdaus Pendahara atas nama Saudara Rizky Gianto Paski, anak dari Bapak Gatis dan Ibu Norhimah, warga jemaat lingkungan Gereja Kalawa, dengan Saudari Destiani Anindi Sinta, anak dari Bapak Yanson dan Ibu Usi. Kemudian di Gereja Hapakat akan diteguhkan nikahnya pada hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 10 WIB di rumah Jalan Perjuangan nomor 994 atas nama Saudara Andre, anak dari Bapak Ben Hardi almarhum dan Ibu Ani, dengan Saudari Anissa Putri, anak dari Bapak Haryadi dan Ibu Saini. Majelis dan warga jemaat lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa dan Hapakat mengucapkan selamat menempuh hidup baru, setialah selalu dalam Tuhan, baik suka maupun duka. Pemberitahuan untuk kita semua, yaitu sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Tengah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka Majelis Jemaat GKE Bumi Plangka memutuskan bahwa 1. Kebaktian minggu di gereja secara tatap muka untuk sementara ditiadakan dan dialihkan menjadi ibadah mandiri di rumah secara live streaming
bisa melewati YouTube MG GKE Bumi Pelangka. 2. Kebaktian keluarga rumah tangga kategorial di rumah untuk sementara ditiadakan. 3. Pelaksanaan ibadah kedukaan dapat dilaksanakan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang lebih ketat. 4. Pelaksanaan ibadah in memoriam mengenang 40 hari, 1 tahun dan seterusnya dikoordinasikan oleh pihak keluarga atau penyelenggara kepada pihak Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya. 5. Pelaksanaan acara pernikahan, baik peneguhan, pemberkatan nikah dan ucapan syukur, dapat dilaksanakan dengan jumlah kehadiran maksimal 25 orang, wajib negatif rapid test antigen. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keputusan ini berlaku untuk seluruh gereja di lingkungan kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka, dan keputusan ini berlaku sementara sampai dengan batas waktu tertentu yang akan diberitahukan kemudian. Pendeta, penatua diakon, serta petugas yang melayani kita dalam ibadah hari ini dalam rangka Hari Perempuan GKE dilayani oleh Ibu Pendeta Nasib Mari Duha STA dan dibantu oleh seluruh petugas dari Seksi Pelayanan Perempuan Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka, serta dibantu oleh song leader, pianis, operator sound system dari tim multimedia Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka. Atas nama seluruh jemaat kami ucapkan selamat melayani. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan memasuki di ibadah kita pada hari ini. Hari ini kita bersama merayakan Hari Perempuan GKE. Sekalipun di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19, dengan harapan yang sulit dan teramat berat ini segera berlalu. Kaum perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah menjadi penolong. Artinya perempuan dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan yang luar biasa itulah perempuan hadir sebagai pejuang untuk menjadi berkat baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, serta bangsa dan negara. Karena itu, di Hari Perempuan GKE, pada hari ini, mari kita bersama-sama menyampaikan syukur kita kepada Tuhan atas hikmat dan berkat, kasih sayang dan kesempatan, juga penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani hidup bersama dan menjadi berkat. Tema ibadah kita hari ini adalah berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Diundang untuk berdiri.
kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung, batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Masuklah, masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah merayakan hari yang penuh sukacita ini untuk menjadi pejuang bagi kebaikan semesta. Kita berhimpun dalam tarian pembebasan, menyanyikan lagu sukacita, dan menaikkan untayan pengharapan. Marilah merayakan Hari Perempuan GKE dengan memadukan suara, melangkah bersama untuk menjadi berkat. Ibadah Hari Perempuan GKE hari ini dialaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Jemaat disilakan duduk. Litani pengakuan dosa yang akan kita ucapkan secara bergantian, baik bagi perempuan, bapak-bapak, dan anak-anak. Saudara, kita menyadari kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ia sangat mengasihi kita dengan menyerahkan dirinya ganti kita, orang-orang berdosa. Karena itu, mari dengan kerendahan hati kita mohon pengampunan daripadanya. Allah Bapa yang sangat baik, ampuni dan kasihanilah kami kaum perempuan yang berdosa ini. Kerap kali kami tidak memperdulikan kewajiban kami. Kami lebih suka memuaskan hati dan keinginan kami dengan tidak cakap mengelola segala hal yang telah dipercayakan bagi kami. Baik itu sumber daya, bahkan hal yang paling sederhana sekalipun dalam hal keuangan, menggunakannya untuk kepentingan diri kami sendiri. Sementara kebutuhan yang lain terabaikan. Kami tidak cakap mengatur rumah tangga kami, dalam hal memelihara seisi rumah kami. Di dalam keluarga, acap kali kami tidak ada keterbukaan, sehingga yang ada rasa curiga, suami dan istri.
untuk semua hal yang kami lakukan. Ampuni dan kasihani kami, Tuhan. Ampunilah kami bila tidak sabar hadapi pasangan hidup kami yang membuat mereka menjadi tertekan dan menderita, yang membuat mereka menjadi takut dan sakit hati. Ajarilah kami untuk saling menjaga dan mempedulikan bahwa mereka adalah mitra bagi kami untuk menjelaskan misi kerajaan Allah di bumi ini. Ampunilah kami sebagai anak-anak yang kurang sungguh-sungguh mengasihi ayah dan bunda. Kami lebih cenderung mengikuti kemauan kami dibandingkan ajaran dan didikan orang tua dan firman-Mu. Kami lebih menurut hawa nafsu dan menuntut terlalu banyak keteladanan dalam tanpa berusaha menjadi lebih baik. Untuk semua yang tidak benar, tidak baik yang telah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Amin. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Lukas pasal 7 ayat yang ke-50. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jemaat silakan duduk. Doa, syukur, dan pembacaan Alkitab oleh petugas. Sidang Jumat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa syukur untuk pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang untuk memuji nama-Mu yang akbar. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengagumi tangan kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup kami yang kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan cinta-Mu, karena kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu, Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal budi dan hikmat, sehingga kami boleh membaca dengan baik, untuk memahami dan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dalam kitab Amos, pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga yang ke-15, dengan perikop penglihatan ketiga tali sifat dan Amos diusir, yang demikian bunyinya. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dengan sebuah tembok yang tegak lurus.
dan di tangannya ada tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan pengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian dari Speaker Majelis Jemaat Bumi Palangka.
Terima kasih puji-pujian yang telah dinaikkan oleh speaker Majelis GKI Bumi Palangka. Bila lewat pujian yang telah dinaikkan dapat menjadi berkah dalam hidup kita. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang kekal di dalam Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Pada saat ini Tuhan, kami persiapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang di dalam perjalanan kami. Urapi setiap hati kami yang hadir pada saat ini, baik juga sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sehingga pada saat kami membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami dapat memahami dan mengerti serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si iblis yang ingin mengganggu kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus yang menghalaukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami pada saat ini Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi dasar renungan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nasib Mariduha untuk kita pada hari ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyinya. Dengan perikop perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat Minggu hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang sudah mendengar dan terlebih-lebih kalau firman Tuhan itu dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tema Hari Perempuan Gereja Kalimantan pada hari ini, Aku adalah Alfa dan Omega. Subtema berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cinta yang sejati adalah rela berkorban demi orang yang ia kasihi. Di dalam nas firman Tuhan pada hari ini mengutarakan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Poin yang pertama adalah
Tuhan Yesus menyingkir ke daerah terpencil di perbatasan Tirus dan Sidon. Ia tidak masuk ke tempat pertemuan yang disebut sinagoge, tetapi dia masuk ke sebuah rumah. Berita tentang Yesus telah tersiar di berbagai tempat. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, meskipun kedatangan Tuhan Yesus ke satu tempat, dia tidak memberikan kabar, tetapi dia tetap senantiasa ada banyak orang yang mendengar tentang berita kedatangannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan pada hari ini, poin yang kedua yang harus kita perhatikan, bahwa ada seorang ibu yang punya pergumulan yang sangat berat di dalam kehidupan rumah tangganya. Seorang ibu ini adalah orang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Dan dia datang kepada Yesus secara pribadi, dia tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya. Artinya dia memohon belas kasihan Yesus supaya anaknya ini yang sedang kerasukan roh jahat dapat segera diberikan pertolongan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Yesus tidak langsung menolongnya, malah menguji dengan ungkapan roti bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di dalam ayat yang ke-27, dia katakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata anjing merupakan kalimat yang merendahkan orang non-Yahudi. Yesus mengatakan ia diutus untuk orang-orang Yahudi dan bukan untuk bangsa lain. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah meskipun perempuan ini direndahkan, tetapi ia tidak menyerah, ia tidak berputus asa. Dia tidak kecewa dan dia tidak tersinggung. Dengan hati yang tulus, perempuan ini dia tetap gigih dan berjuang dengan jujur. Dia mengakui apa yang dikatakan Yesus baginya. Sehingga di dalam ayat yang ke-28 dia katakan, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman perempuan ini tidak goyah. Ia mengerti bahwa Yesus yang penuh kuasa dan kasih, meskipun ia seorang kafir, tetapi dia punya keyakinan bahwa Tuhan akan sanggup menolongnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga yang harus kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, apa yang dia terima sesudah dia sungguh-sungguh menyembah, dia memohon belas kasihan Bapa di surga. Maka firman Tuhan menyatakan kepada kita pada hari ini, di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengabulkan doa perempuan ini dan anaknya sembuh, bebas dari roh-roh jahat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi aplikasi firman Tuhan kepada kita pada hari ini?
Yang pertama adalah jangan mudah putus asa di dalam kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, berbagai macam tantangan, kesusahan, sakit, penyakit. Terlebih pada saat ini pandemi COVID-19 sedang menyebar luas. Dan ini adalah satu tantangan hidup yang sangat berat bagi manusia pada umumnya. Ada rasa ketakutan, ada rasa kebimbangan, dan ada rasa keraguan-raguan. Karena kita tidak tahu kapan berlalu COVID-19. Yang kedua adalah, marilah kita tetap senantiasa memiliki kerendahan hati untuk tetap datang kepada Yesus setiap saat, setiap ada waktu, supaya kita dapat beroleh kasih setianya kepada kita. Jangan kita jemu-jemu untuk datang kepada Yesus, tetapi yang Tuhan tuntut bagi kita adalah mari kita tetap terus datang kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui apa yang kita alami di dalam hidup ini. Dan yang ketiga adalah orang beriman kepada Yesus Kristus selalu akan mendapat jawaban sesuai dengan waktu Tuhan, bukan sesuai dengan waktu kita. Karena waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Pada saat ini kita hidup dalam masa anugerah, yaitu setelah Yesus disalibkan, mati, dan dibangkitkan, serta naik ke surga. Kita bersyukur Allah begitu mengasihi kita. Dia tidak menghukum kita pada saat kita jatuh di dalam dosa, tetapi Dia masih memberi anugerahnya bagi kita. Dan yang keempat adalah percaya sungguh-sungguh akan kuasa dan cinta kasih Tuhan, supaya dapat memperoleh apa yang kita perlukan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Tetapi tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan apa yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita tetap tunduk dan datang kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Akhir kata, saya ucapkan selamat merayakan Hari Perempuan GKE. Tetap eksis sehingga pelayanan demi pelayanan dapat maju dan berkembang menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat firman-Nya. Amin. Sidang jemaat. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan karena kasih setia serta rahmat-Mu yang selalu baru tiap hari bagi kami. Engkau memelihara dan menjaga kami dengan sempurna dan menjadikan kami berharga seperti biji mata-Mu. Kami berkumpul di tempat ini, datang merendahkan diri kami dan bersepakat dalam rangka Hari Perempuan GKE. Terima kasih Tuhan karena kaum perempuan Tuhan panggil terus serta dalam tugas serta pelayanan gereja-Mu. Kiranya kaum perempuan GKE yang terlibat di dalam perayaan
tetap setia, serta tekun menyampaikan kabar sukacita serta keselamatan bagi semua kaum perempuan Kristen, agar mampu meningkatkan kualitas diri baik dalam keluarga, gereja, serta masyarakat, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga teringat buat kaum perempuan yang saat ini ada dalam pergumulan yang berat, permasalahan, penindasan, serta teraniaya. Kami mohon kiranya Tuhan yang selalu membela mereka, sehingga mereka dapat merasakan kasih setia Tuhan, serta mereka dapat menjalani kehidupan mereka dan senantiasa selalu percaya dalam pengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saat ini juga kami berdoa untuk pengurus dan program kerja baik dari Kapiper Majelis Sinode, Kapiper Majelis Resort, dan SPiper Majelis maupun lingkungan di kawasan Gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya dengan penuh hikmat dapat dan dimampukan untuk melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan, sehingga peranan kaum perempuan dalam pelayanan dan gereja membawa banyak orang untuk melihat dan percaya akan kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu karena wabah virus COVID-19, namun nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mampukan para pengurus untuk dapat bekerja dan berkarya dengan roh hikmat dan pengertian yang berasal daripadamu. Inilah doa yang kami sampaikan. Dengarlah ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk para pendeta perempuan, para penginjil, penatua diakon, guru-guru agama, dan guru sekolah minggu, bahkan kaum perempuan yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, memelihara mereka dengan hikmat kasih dan karunia-Mu, sehingga mereka dimampukan untuk menyampaikan berita Injil-Mu. Jika mereka ada dalam pergumulan, kekurangan, bahkan ketidakadilan yang mereka terima, kami mohon Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk menolong dan menopang, dan memberkati hidup mereka sehingga mereka tetap teguh dan kuat untuk melayani-Mu. Tuntun dan pimpinlah hidup mereka agar semakin bersukacita dalam melakukan pelayanan Injil-Mu, meskipun sebagai perempuan mereka terbatas, namun kuasa-Mu lah yang menyertai dan memberkati mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami tercinta Indonesia sebagai tempat kami hidup dan berkarya. Kiranya bangsa kami selalu diberkati untuk tetap selalu ada dalam kesatuan bingkai negara Republik Indonesia. Berkati para pemimpin kami baik dari pusat daerah bahkan sampai ke pelosok negeri, agar mereka selalu bijaksana dan mampu, serta diberkati dalam melaksanakan tugas mengayomi rakyat Indonesia, agar tetap damai, sejahtera, aman, dan sentosa. Dan mampukan negara kami melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 yang masih merajalela sampai saat ini. Banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Namun Engkau Allah yang mengerti dan memahami apa yang kami perlukan. Sebab kami tidak mampu untuk mengatakannya satu persatu. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sempurna, melakukan segala perkara sebagaimana Engkau yang sempurna, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Nas pengantar persembahan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarikh 29 ayat 17. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, tak dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima setiap hari. Oleh karena itu, dengan hati tulus dan berbagi, kami telah menyiapkan persembahan yang akan kami berikan. Berkenanlah Bapa menerimanya dan dapat dipersembahkan dengan bijaksana untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.